anomali, ini maksudnya apa sih, Mah? Kamu harus deskripsikan gambar anomali yang dikasih sama sistem bareng sama teman-temanmu. Itu artinya nggak bisa ngandelin diri sendiri dong, Mah. Harus bergantung sama orang lain. Nggak apa-apa, Nak. Sementara aja sampai final. Hah? Final? Bukannya kalau kita tebak sama-sama itu, semua orang bakal lolos ya? Jadi gimana cara nyimpulin finalnya, Mah? Udah, nanti kamu bakal tahu sendiri seiring berjalannya waktu. Pokoknya sekarang kamu harus ke sekolah ya, biar gambarnya tuh muncul. Tapi aku sama sekali nggak jago tentang anomali ini, Mah. Aku bahkan nggak tahu itu apa. Aduh, Nak, kamu ini kudet banget sih. Pokoknya kamu tinggal lihat aja tuh gambarnya. Terus kamu tinggal deskripsiin apa sih yang ada di dalam situ. Ya, Ma, iya. Aku juga ngerti kali arti dari deskripsi. Udah ya, aku ke sekolah dulu. Vel, ayo buruan. Kita semua nungguin lo supaya deskripsi anomali ini bisa dimulai. Iya, maaf gue telat. Yang pertama, oh alah, ini mah cappuccino assassino. Jadi udah jelas deskripsinya pedong. Gelas kertas, tutup gelasnya. Aduh, udah diambil semua. Gue apaan dong? Ayo buruan, Vel. Kalau lo gagal, lo bakal metong dan poin kita semua bakal berkurang. Hah? Sekejam itu? Udah, Vel. Nggak usah banyak ngomong. Cepet deskripsiin. Bulan. Untung aja lo berhasil, Vel. Kalau nggak bisa-bisa lo dipenyek sama Tiara. Kayaknya gue mau ngundurin diri aja deh. Mana bisa gitu, lo datang ke sekolah ini aja artinya lo udah kedaftar dan gak bisa keluar lagi. Ya pasti ada caranya lah. Bisa, kalau gitu lo salahin aja deskripsi lo, terus nanti lo bakal metong dan keluar dari permainan kan? Ya udah deh, biarpun gue nggak tahu tentang anomali ini, tapi gue tetap tahu apa yang harus dideskripsikan. Yakin? Kalau gitu yang selanjutnya, oh ini mah air laut, blueberry. Kalian semua nggak nebak garis besarnya, ini mah gurita, tanaman. Loh, kok metong? Itu mah Dela kurang spesifik. Itu konsekuensi kalau kita nggak serius dalam deskripsi anomali ini. Oke, gue udah lihat buktinya sendiri di hadapan mata gue, jadi gue bakal serius. Aduh, Keisha mana ya? Ini udah waktunya nebak kan? Keisha hilang, katanya sih dia ngundurin diri. Ngilang dan ngundurin diri, jangan-jangan dia udah metong. Udah deh, gue rasa itu bukan urusan kita deh. Jadi mending kita deskripsiin yang selanjutnya aja daripada buang-buang waktu. Oh, ini mah jeruk, gym, barbel, daun, otot. Kalau deskripsinya banyak banget nih. Makin banyak yang lo deskripsiin, semakin banyak lo dapat poinnya dan berpeluang buat jadi juara. Oh, jadi gitu cara mainnya. Tiara. Ih, aneh kenapa Tiara hilang juga ya sekarang? Semua orang sudah hilang. Feli, kamu ikut deskripsi anomali ya? Iya bener Bu, tapi sekarang saya kehilangan teman main saya. Tenang, kamu bisa main sama saya kok. Hah? Seorang guru ikut deskripsi anomali? Ibu aja kudet? Walaupun saya Gen Z, tapi saya tetap update anomali tahu. Jangan remehin saya kamu. Iya udah Bu, tapi kalau cuma berdua doang rasanya kurang. Saya juga ikut. Lah, pas satpam itu kan Gen Beta. Udah jelas pasti nggak bisa dong. Kamu ini nggak boleh gitu ya. Walaupun saya sudah tua, tapi saya tetap melihat HP tiap hari. Ya jelas update dong. Sudah jangan ribut. Pokoknya sekarang kita harus deskripsikan. Oh ini kan simpanse ini bananini. Udah jelas simpanse. Terus pisang, hutan, tumbuhan, pohon, berbulu. Kenapa malah ibu semua sih yang dapet rakus? Siapa yang cepet dia yang dapet? Tapi saya dengar katanya habis ini yang terakhir loh. Jadi kita harus mendeskripsi secara bekerja sama. Bener-bener ya? Kerja sama ya? Waduh, feeling gue mengatakan Bu Guru ngerencanain sesuatu nih. Kalau gitu gue harus deskripsiin secara cepet. Ini cari nama anomali atau nama makanan? Nama anomali aja deh, soalnya kan lagi tren. Gue suka banget sama anomali. Wah, kamu dalam bahaya Nak, soalnya sulit banget. Ya dipelajari dong Ma, Mama ajarin aku aja gimana caranya. Jadi kamu tuh harus cari nama anomali sesuai sama huruf yang dikasih sama sistem. Tapi Mama sama sekali gak ngerti anomali itu apa. Hah? Maksudnya apa tuh? Oh, yang mengandung huruf L dan R. Kira-kira apa ya? Aduh, kalau udah muncul kamu harus tebak, kalau nggak kamu bakal metong. Kalau gitu aku jawab asal aja deh Ma. Jangan, kalau kamu jawab salah dan ngasal itu juga bisa metong. Kamu nggak mau kan? Iya jelas gak mau lah Mas, soalnya aku kan belum nikah. Ya udah deh, ini berarti lirili larila. Anakku, untung aja kamu bener dan selamat. Mama bangga sama kamu. Aduh, kok permainannya susah banget. Kenapa yang selanjutnya masih belum muncul juga? Karena teman-teman yang lain pada belum selesai. Oh, jadi kita naik levelnya harus sama-sama ya? Kalau lo udah selesai belum? Gue nggak ikut karena gue di blacklist sama sistem. Kok bisa? Apa alasannya? Gue nggak bisa ngasih tahu lo, nanti bisa-bisa gue metong. Ya elah, dikit-dikit metong, kayak nggak ada yang lain aja. Gak boleh kenceng-kenceng, itu namanya lo remehin sistem, nanti bisa-bisa lo metong juga. Udahlah, metong-metong mulu, gue capek tahu. Udah deh, mending gue jalanin ini aja, gue bakal fokus. Aduh, tuh anak kayaknya belum tahu deh apa yang bakal terjadi. Kayaknya orang-orang udah pada selesai ya. Hah, yang ada E dan N. Apaan tuh? Oh, Espressona Signora. Espressona Signora. Yah, babu gue metong. Kenapa dia lah metong? Bukannya bener ya? Karena dia nyontek punya lo secara nggak sengaja. Oh, nggak boleh nyontek juga. Aduh, serem juga ya sistem ini. Setahu gue juga nggak boleh remehin sistem kayak gitu loh. Nanti bisa-bisa lo metong. Tapi nyatanya enggak kan? Sebenarnya kita jalanin ini buat apa sih? Supaya kita bisa minta satu permintaan apapun bebas. Wah, kalau gitu gue berhayal dulu deh. Kira-kira gue mau minta apa ya? Duit?
Cinta atau yang lain? Nggak usah ngarep karena yang boleh jadi juara itu cuma satu orang. Yaitu gue. Enak aja gue yang pantas. Fel, tadi gue nguping pembicaraan lo sama Tiara. Emangnya kalian yakin mau jadi juara? Iya yakin, kenapa Kay? Supaya bisa jadi juara kan harus membuat orang lain tuh metong dulu. Oh iya, berapa banyak nyawa yang berkorban ya? Makanya kan. Yang selanjutnya ada kata T dan S. Kalau gitu, sebelum lo tebak mending kita menjauh dulu deh. Nanti bisa-bisa kita dikira nyontek. Bye. Oke. Kalau gitu, tung sahur. Dijual, kamus anomali. Itu maksudnya apa, Pak? Semua nama anomali ada di dalam buku ini. Jadi udah jelas dong, ini bisa membantu kamu jadi juara. Yang benar. Kalau kayak gitu harusnya banyak pembeli dong. Ini malah nggak ada satupun, Pak. Kamu ngeremehin saya ya? Beneran ada loh kunci jawabannya di dalam sini. Aduh, Pak, ya udah deh saya beli. Harusnya ini cukup kan? Kalau gitu saya beli ya. Wah, ini banyak banget. Sebenarnya saya cuma butuh selembar. Udah nggak apa-apa, tapi kalau gagal uang saya kembali ya. Pokoknya kamu percaya aja sama saya. Baca buku itu sebelum permainannya dimulai. Ya oke. Selanjutnya yang ada huruf I sama A, Frula. Kak, aku juga ikut dalam cari nama anomali. Hah, tapi juaranya cuma satu loh deh. Itu artinya salah satu dari kita bakal metong. Ya ampun, ada triknya supaya nggak metong loh Kak. Oh, itu loh ada di dalam buku itu. Di dalam buku ini? Masa sih? Sebenarnya apa sih isi buku ini? Biasa aja, coba deh kakak buka yang di halaman paling belakang. Oh gitu, oke. Hah, apaan tuh? Karena kalian semua mencurigakan, saya nggak mau buka deh bu. Apa-apaan kamu? Kan kamu yang pilih. Jadi kalau kamu mengeluarkan isi tas ini, kamu bisa menyelamatkan kita semua. Masa sih? Kelihatannya juga kosong bu, nggak ada isinya. Ada isinya. Kok ibu bisa tahu? Jangan-jangan ibu lagi yang pilih. Dan ibu juga jebak saya kan? Sebenarnya mama saya nggak ada di sini. Ibu mohon tolong selamatkan kita semua. Keluarkan apapun yang ada di dalam tas ini. Jangan-jangan yang ada di dalam tas ini duar-duar ya? Udahlah Vel, kalau lo nggak mau buka, lo bakal kita geprek nih. Iya bener, ngelama-ngelamain aja. Kayaknya mereka mau ngorbanin gue deh. Bisa aja kan isinya duar-duar. Saya harus pergi sekarang juga. Vel, lo harus ke ruang bawah tanah yang ada di rumah lo. Karena nyokap lo nunggu di sana. Oke, tapi sebelum itu gue harus buang tas ini dulu. Jangan, justru tas itu bisa membantu lo di sana bersama nyokap lo. Aduh, sebenarnya apa sih isi tas ini? Kenapa semua orang ngeributin hal ini? Apaan isinya, Vel? Enggak, lo nggak perlu tahu isi tasnya. Oke, gue bakal ikutin omongan lo di ruang bawah tanah rumah gue sendiri kan? Katanya juga jangan bawa siapa-siapa kecuali tas itu. Gue sampai bingung gue harus percaya sama siapa. Cuman gue berusaha buat mempercayai lo karena kita udah temenan 10 tahun. Baguslah, Vel, pilihan lo tepat. Lebih baik tas ini aja nggak sih yang jadi kembaran tas? Feli, ngapain lo pungut-pungut? Itu kan ngebuat tas kita semua jadi keganti. Hah, ya udah kalau gitu berarti isinya beda juga kan? Harusnya sih isinya tetap sama, Vel. Lo yakin kayak kalau semua orang isi tasnya sama kayak gini? Itu udah ketentuan sistem. Lo harus pulang sekarang juga, Vel, karena nyokap lo udah neror gue dari tadi. Iya, tinggal 5 langkah lagi kok. Tapi kenapa nyokap gue malah nelpon lo, bukan nelpon gue? Nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi. Gue jadi bingung sebenarnya dalangnya bu guru atau mama ya? Saran gue lo harus percaya sama orang tua lo sendiri. Mah, kita ngapain di sini? Aku nggak pernah ke ruang bawah tanah kita. Ternyata gede juga ya, cuman gelap. Keluarkan isi tasnya sekarang juga. Hah? Jangan deh Ma, nanti Mama nyesel. Mama nggak akan nyesel karena Mama udah tahu isinya apa. Karena Mama udah dapat surat dari sistem. Iya udah Ma, isinya cuman ember kok. Itu bukan hanya sebuah ember, tapi cairan di ember itu bisa melenyapkan seluruh bumi ini. Hah? Gimana caranya Ma? Kan cuma sekecil ini. Apa sih yang nggak mungkin dari sistem? Kalau sampai cairan dari ember itu jatuh, bumi ini akan langsung lenyap. Hah? Untung aja semua orang belum buka isi tasnya, Ma. Karena yang bisa ngebuka tas itu kan cuman kamu. Oke, aku bakal dengerin Mama. Terus aku harus gimana nih, Ma? Kamu harus... Semua orang dilarang untuk memberitahumu mengenai isi tas itu, apalagi isinya. Aduh, gimana dong? Gue gak bisa mikir sendirian. Bu, maafin saya karena saya udah gak percaya sama ibu. Udah saya bilang kan, apa sebenarnya yang ada di dalam tas itu? Cairan yang bisa melenyapkan bumi, Bu. Apa lo bilang ini semua gara-gara lo, Vel? Iya, dunia bakal kiamat, Vel. Lo harus tanggung jawab. Gue gak nyangka, Vel, ternyata lo berani ngelakuin kayak gitu. Guys, gue sama sekali gak tahu kalau bakal terjadi kayak gini. Udah, mending lo dihabisi aja daripada jadi beban kita semua. Maaf, Vel, gue terpaksa ngelakuin ini. Iya, ayo kita masukkan dia ke lubang yang ada di depan sana biar dia membusuk. Bu, jangan diam aja. Ayo bela saya. Saya udah peringatin kamu dari tadi, tapi kamu masih kekeh. Seandainya kamu udah bilang dari tadi, kita pasti udah dapet jalan keluarnya. Berhenti! Gue bakal korbanin diri gue sendiri dengan cara meminum cairan ini. Oke, kalian gak boleh salahin gue lagi ya. 3, 2, 1. Feli?
Air itu bukan untuk melenyapkan bumi, tapi hanya untuk menghabisi anakku sendiri. Karena dia harus metong dulu baru bisa jadi sistem. Cuman buat Feli. Oh iya, karena Feli udah ngeluarin embernya, jadi kita semua selamat. Bisa tahu aura rumah atau aura sekolah, aura rumah aja deh. Bener banget tuh nak, karena kalau aura sekolah percuma. Soalnya teman-teman kamu satu sekolah sama kamu kan. Iya kan Ma, tapi aku sama sekali nggak tahu kira-kira artinya apa aja ya. Merah melambangkan pertengkaran dan biru melambangkan kedamaian. Oh, ternyata rumah sengaruh itu yang mempengaruhi kondisi kita. Iyalah, kalau gitu kamu lihat aja aura rumah kita pasti bagus. Oke, kalau rumah kita biru mah. Tuh kan, karena mama sering baca-baca doa di rumah kita, jadi udah pasti bagus dong. Terus aku harus gimana dong kalau aku nemu orang yang aura rumahnya merah mah? Hindarin, jangan deketin, jangan ditemenin. Waduh. Feli, kamu lihat aura rumah saya dulu dong. Kok ibu bisa tahu saya bisa lihat aura rumah orang? Saya dikasih tahu sama ibumu dan diminta ngelindungin kamu. Mending kamu lihat punya saya sekarang. Aura rumah ibu biru, Bu. Bagus, itu artinya kekuatan kamu bener adanya dan kamu harus saya lindungin. Lindungin gimana? Mulai sekarang kamu gak usah kasih tahu orang-orang mengenai aura rumahnya. Jadi mending kamu tutup mulut kamu. Lah, jadi kalau aura rumahnya merah, jelek gitu saya nggak perlu kasih tahu. Iya, nggak perlu kasih tahu karena itu akan membawa bencana buat kamu. Bu, masa sih seorang guru bisa dipercaya masalah ginian? Kamu jangan gitu ya. Saya ini asisten ya sistem. Itu mah ibu sendiri yang mengakui. Kesia, tunggu bentar. Aura rumah lo merah? Emang artinya apa tuh, Vel? Kata bu guru jangan dikasih tahu kan? Masa gue harus bohongin Kesia sih? Kasian deh dia. Kok diem? Lo nggak mau ngasih tahu gue? Lo tenang aja, Kay. Soalnya aura rumah merah itu artinya bagus. Kenapa mencurigakan gitu jawabannya? Cuman karena lo bilang bagus, ya udah gue bangga karena aura rumah gue sebagus itu. Daripada lo ngeliat aura rumah orang tanpa jelas, mending lo punya target si Tasya tuh. Kenapa sama Tasya? Selama ini kan kita nggak pernah lihat rumahnya gimana. Oh iya, bener juga. Jangan-jangan ada yang disembunyiin sama dia. Enggak lah, bercanda. Tapi bisa aja lo, Vel. Gue percaya sama lo harus lidikin ya. Padahal gue cuma bercanda. Kenapa gue jadi detektif dadakan? Astaga, Feli, mama kamu hilang loh. Ibu gak usah bohongin saya deh. Saya serius, beritanya tuh udah ada di mana-mana dan ini lagi trending. Perasaan mama tuh diam aja di rumah dan aura rumah kita juga bagus. Jadi gak mungkin karena aura kan? Kamu salah besar, ini karena aura rumahnya Tasya. Tasya yang katanya Kesia dia gak punya rumah itu. Kamu salah, dia punya rumah tapi rumahnya memang tersembunyi. Ya udahlah Bu, belum tentu juga kan aura rumahnya jelek, yaitu merah. Kamu tuh terlalu berpikir positif. Mending kamu lihat dulu tuh aura rumahnya Tasya apa, buktiin. Sebenarnya ibu ini bisa dipercaya nggak sih? Jangan-jangan ibu bohong lagi. Soalnya mama saya itu kuat, dia bisa melawan segala penculikan, Bu. Sekedar informasi, mama kamu nggak diculik tapi dia menghilang di rumahnya Tasya. Apa? Guys, di mana Tasya? Gue harus cari Tasya. Tasya di mana sekarang? Gue harus nyelamatin mama gue. Kenapa kamu cari aku? Lo kan yang menjebak nyokap gue. Ngaku loh. Iya, apaan sih kamu datang-datang langsung bentang aku? Sok imut amat. Kenapa kamu tuduh aku? Rumah aku baik-baik aja, damai dan tentram. Oh, oke. Kalau gitu kita lihat aura rumah lo apa sih? Hah? Hitam? Rumah aku beneran baik-baik aja kok. Kayaknya penglihatan kamu salah mengenai aura rumah aku tuh. Iya sih, ada benernya juga. Soalnya kan warna aura cuma dua, nggak ada tuh yang warnanya hitam. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Kenapa gue ngerasa ada yang aneh ya? Woi Vel, cepet kejar si Tasya soalnya aura rumah hitam bahaya banget. Oke, kalau gitu gue harus nyelamatin nyokap gue segera. Tasya lo nggak akan bisa lepas dari pandangan gue. Buktinya sekarang gue ada di depan rumah lo dan sekarang tinggal buka pintunya. 3, 2, 1.